Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Marilah kita mulai ibadah kita pada malam ini. Kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu, untuk segala kasih-Mu, sehingga kami pada malam ini bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau tahu Tuhan pribadi lepas pribadi kami, apapun pergumulan kami, apapun kerinduan kami terhadap-Mu Tuhan, karena hanya ini yang bisa kami berikan kepada-Mu, yaitu melalui puji-pujian sorak-sorai kami Tuhan.
membesarkan nama-Mu. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus, nama itu pikat hatiku, karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Haleluya. Nama itu pikat hatiku,
firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu, jemaat-Mu semua yang ada di sini sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala Senior kami. Biarlah firman-Mu menjadi jalan terang bagi kehidupan semua umat di tempat ini. Berkat-berkat tercurah atas semuanya yang hadir. Sehat selalu dalam lindungan-Mu, berkat-berkat-Mu melimpah, kesehatan jasmani, berkat-berkat rohani dalam lindungan-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Minggu depan kita sudah masuk ke perjamuan kudus yang kedua. Bagi orang Chinese ini tahun belum berganti. Bagi orang Chinese tahun 2026 itu nanti tanggal 17 Februari pas tahun baru Imlek, itulah baru berganti tahun 2026. Penanggalan kita nasional kita sudah ganti tahun. Tak terasa nanti minggu depan kita sudah perjamuan kudus yang kedua. Setiap perjamuan siapkan diri kita untuk kita bisa layak makan minum tubuh dan darahnya. Ada kuasa berkat besar di dalam tubuh dan darahnya kalau kita makan tubuh dan darahnya. Sebab itu selama Tuhan beri kesempatan kita masih hidup saat seperti begini, gunakan waktu itu dengan baik. Jangan kau habiskan waktu hanya untuk perkara-perkara duniawi saja yang sifatnya fana. Betul, kita masih hidup di dunia, kita harus bekerja, kita harus mencari uang, kita butuh uang, ya segala sesuatu. Ada orang berkata juga salah, ya, dia berkata, wah nggak usah mati-matian, uang tidak bisa dibawa mati. Betul, uang tidak bisa kau bawa mati, tapi kau harus tahu nggak punya uang ya setengah mati saudaraku. Ya, nggak usah mati-matian cari uang. Ya, uang tidak bisa membahagiakan, tidak bisa memberi kebahagiaan. Betul. Ya, tapi lebih bahagia punya uang daripada nggak punya uang, saudara. Ya, tapi bukan berarti uang harus menjadi segala-galanya bagi kita. Sampai kalau kita cari uang, kerja uang, cari nafkah, kita kerja, kita lupa, kita tidak ibadah, kita lupa, kita capek, sudah kita tidak bisa berdoa. Nah inilah yang kita perlu perhatikan baik-baik. Selama Tuhan masih beri kesempatan hidup, firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada ini. Ini hari-hari yang sangat begitu gelap sekali. Ya, ini hari-hari yang sangat begitu jahat sekali. Dan dengan waktu yang Tuhan beri bagi kita, kita gunakan juga untuk senantiasa ingat untuk berdoa, ingat untuk beribadah. Ya, sebab apa yang kita cari di dunia fana ini, firman Tuhan katakan, apa artinya kau bisa memiliki seluruh isi dunia ini? Kau bisa berhasil, kau bisa beruntung, kau bisa sukses, kau bisa jadi orang kaya. Tapi apa artinya semua itu kalau jiwamu binasa? Ya, begitu sifatnya fana, saudara. Ya, jadi kita perlu bisa membagi waktu dengan baik. Ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu untuk kita istirahat, ada waktu untuk kita berdoa. Jadi gunakan waktu itu dengan baik, atur waktumu dengan baik. Ya, jangan kamu bodoh, firman Tuhan katakan. Gunakan waktu yang ada supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita akan lanjut. Kita masih berfokus kepada bagaimana hidup di dalam berkat pemeliharaan Tuhan di tengah masa yang sulit. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita bisa hidup dalam berkat-berkat pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang sulit. Apa yang kita kerjakan
kita lakukan, semua Tuhan berkati. Ya, sebab firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahkannya. Kau mau usaha apa saja, kau mau berusaha bekerja banting tulang, peras keringat, setengah mati, kalau Tuhan tidak campur tangan memberkati saudara, kita bisa apa? Kita cuma bisa gagal. Sebab itu kita butuh Tuhan. Dan bagaimana kita mau belajar firman Tuhan malam hari ini supaya kita tetap hidup. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana untuk kita bisa diberkati Tuhan. Nah, terpelihara oleh Tuhan di masa-masa kita, harus jadi orang yang dapat dipercaya. Ya, itu yang minggu lalu. Sekarang kita akan lihat bagaimana kita bisa hidup di dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Ya, kita tetap jadi orang yang sukses. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu ada campur tangan Tuhan dan diberkati Tuhan. Sebab pemazmur katakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang itu bekerja. Jadi kita butuh Tuhan, butuh campur tangan Tuhan. Ya. Kalau kita punya Tuhan, kita punya segala-galanya. Kalau kita punya segala-galanya, kita tidak punya Tuhan, kita akan kehilangan segala-galanya. Sebab itu semakin hari, semakin tahun, mereka kita semakin setia ikut kepada Tuhan, semakin cinta akan Tuhan. Satu saat kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Tema yang saya ambil pada malam hari ini, berpegang teguh. Jadi saudara berpegang kuat-kuat, berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Saya sering kali katakan sama saudara bahwa Tuhan itu terikat kepada firman-Nya. Saya baca Alkitab sudah puluhan kali dari Kejadian sampai Wahyu, dan sekarang saya masih baca. Tapi saya tidak hitung berapa janji Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, dia hitung ada 1000 lebih janji Tuhan di dalam Alkitab. Dari 1000 lebih janji Tuhan dalam Alkitab, tidak ada satu janji pun yang dia tidak genapi. Semua janji itu dia genapi. Sebab Allah yang berjanji itu setia adanya. Dia tidak pernah lalai akan janji-janji firman-Nya. Tuhan terikat kepada firman-Nya. Apa yang dia firmankan itu pasti terjadi. Kalau dia bilang kau diberkati Tuhan, kau diberkati Tuhan. Kalau dia bilang kau hidup, kau berhasil, kau berhasil. Dia terikat kepada firman-Nya. Sebab itu malam hari ini kita berpegang teguh kepada janji firman-Nya. Kalau janji manusia, siapapun dia, baik dia orang yang kita kasihi, ya, kita tidak bisa percaya 100%. Sebab manusia mudah berubah. Tapi terhadap janji Tuhan, kita bisa percaya 1000%. Allah yang berjanji, dia pasti menggenapi janji firman-Nya. Mari kita akan lihat ayat emas kita dalam Roma pasal 4. Ayat 18 sampai 20. Semua orang ingin jadi orang yang berhasil. Apa yang dia kerjakan, ingin berhasil, ingin beruntung, ingin sukses. Kalau pikiran kita masih normal, kita ingin jadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang beruntung. Ya. Walaupun dalam situasi yang seperti begini, saudara, banyak cara dipakai oleh manusia. Tapi kita dikasih tahu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya kita? Nah, kita pencatat untuk jadi orang yang berhasil, orang yang beruntung, orang yang sukses, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Ya. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi, dia menembus batas. Ya. Kalau dia sudah mau bekerja kuasanya, kalau Tuhan sudah buka pintu berkat bagi kita, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutupinya. Baik itu kesulitan di zaman ini, kesukaran, krisis, tidak akan dapat menutupnya.
Kalau Tuhan sudah buka pintu berkat bagi kita, berkat dalam segala hal, berkat jasmani juga berkat Tuhan. Tidak ada satu kuasa yang dapat menghalanginya. Kuasanya tidak dapat dibatasi. Dia menembus batas. Kita baca Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar. Saudara kalau senang baca Alkitab di rumah tiap pagi, kasih garis merah. Tidak ada dasar untuk berharap. Ya. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja atau jemaat Tuhan yang ada di Roma. Dia mengambil satu kisah bagaimana Abraham yang berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Dia mengambil mujizat, jadi berkati sampai ke anak cucu, firman Tuhan katakan. Begitu kisah ini diangkat oleh Rasul Paulus, diberitakan kepada gereja atau jemaat di Roma. Tapi malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita, jemaat Getsemani Sideragung, supaya kita berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Kalau kita ingin melihat bagaimana campur tangan Tuhan, kalau kita ingin melihat bagaimana mujizat yang terjadi, bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan, dan kita diberkati sampai ke anak cucu kita diberkati Tuhan, yang terkenal berkat anak cucu Abraham. Abraham diberkati, firman Tuhan katakan. Kalau di muka bumi ini ada yang namanya keturunan Abraham, dia diberkati Tuhan, jasmani juga rohani. Bukan saja dia diberkati Tuhan, dia juga akan mewarisi langit baru, bumi baru, surga yang mulia. Jadi luar biasa sekali. Sebab itu kisah ini diangkat oleh Paulus kepada jemaat gereja Tuhan yang ada di Roma. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Suatu saat Abraham, Sarah istrinya, sudah diponis. Kalau sekarang mungkin oleh dokter kandungan, kalau dulu oleh tabib-tabib, dia tidak bisa melahirkan anak. Dia mandul. Dan firman Tuhan katakan pada zaman itu di kalangan orang-orang Yahudi, kalau wanita itu mandul, itu beban moralnya sangat berat sekali. Maka menurut adat istiadat orang Yahudi, wanita yang mandul itu sangat hina di hadapan semua orang. Jadi beban moral ini begini berat sekali. Sudah divonis tidak bisa melahirkan, tidak bisa punya keturunan. Lalu Tuhan tiba datang kepada Abraham. Dia bawa Abraham keluar dari kemahnya, dari rumahnya. Dia bawa Abraham ke tepi pantai. Maka di sebelah pantai Tuhan berkata, berjanji kepada Abraham, Abraham, kamu lihat langit itu, lihat bintang-bintang di langit. Tuhan berjanji kepada Abraham, nanti keturunanmu banyaknya akan seperti bintang-bintang di langit. Dan yang kedua dia bilang, Abraham, kamu lihat pasir-pasir di pantai itu, begitulah banyaknya nanti keturunanmu seperti pasir-pasir di pantai yang tidak terhitung banyaknya. Secara logika manusia, bagaimana dia bisa punya keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut? Sedangkan Sarah, istrinya sudah diponis mandul, tidak bisa melahirkan. Tapi kisah ini diangkat oleh Rasul Paulus, dikatakan tidak ada dasar untuk Abraham berharap untuk memiliki keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tidak ada dasar. Tidak
tidak bisa diharapkan lagi. Kalau sudah ponis, saudara. Ya. Tapi firman Tuhan katakan, walaupun tidak ada dasar, Abraham tetap berharap dan percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan lewat firman-Nya itu pasti digenapi. Dan kita lihat ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Imannya tidak menjadi lemah. Aduh, kalau saudara dengar vonis dari seorang dokter ya, tentang keadaan penyakit kita vonis stadium 4, down iman kita. Kita lemah, kita tidak berdaya lagi. Tapi firman Tuhan kata, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup atau mandul, tidak bisa melahirkan. Jadi jaga baik-baik iman kita. Sumber iman. Bagaimana iman kita itu bertumbuh, dan dia harus bertumbuh, saudara. Waktu kita dengar firman Tuhan, iman itu tumbuh saat seseorang membaca dan mendengar firman Tuhan. Ada dua sumber iman. Dengar firman Tuhan, imanmu tumbuh. Asal dengan catatan kau tidak mengeraskan hati. Dengar firman Tuhan, kau percaya firman Tuhan, kau mengerti firman Tuhan, kau praktekkan firman Tuhan. Itu namanya imanmu tumbuh. Imanmu tumbuh menjadi kuat. Dan sama kau dengar firman Tuhan, imanmu tumbuh, kau sama seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu. Walaupun banjir datang, hujan datang, angin ribut datang menerjang, tapi rumah ini dibangun di atas dasar batu, tidak roboh, kecuali rumah yang dibangun di atas dasar pasir. Mendengar firman Tuhan, tidak lakukan firman Tuhan, itulah orang membangun rumah di atas dasar pasir. Imannya lemah, kau tidak kuat. Sumber yang kedua dari iman adalah iman itu karunia daripada Tuhan. Salah satu karunia di 1 Korintus pasal 12. Ada 9 karunia di situ. Karunia kesembuhan, karunia iman. Iman itu karunia. Tuhan bisa berikan karunia kepada kita supaya iman kita bangkit di tengah masa-masa yang sulit. Tuhan bisa bangkitkan iman kita. Tuhan bisa berikan iman. Dan iman inilah firman Tuhan katakan yang mengalahkan dunia. Jaga baik-baik. Kau harus jaga imanmu dengan baik. Iman itu harus bertumbuh. Ayat ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, janji Tuhan, ia atau Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan, saudara. Jadi kita harus berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Ya. Kalau kita ingin keluar dari kesulitan, masa-masa yang sukar, tidak menjadi lingkaran setan yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan saudara, menghancurkan ekonomi saudara, menghancurkan bisnis saudara, menghancurkan iman saudara, menghancurkan rumah tangga saudara. Berpegang teguh kepada janji firman Allah. Tuhan yang berjanji itu setia adanya. Saya kadang-kadang merenung saudara, seandainya saja, umpama saja, nenek moyang kita, manusia pertama yang Tuhan ciptakan,
Itu Adam dan Hawa. Dia berpegang kepada janji firman Tuhan. Dunia tidak kacau seperti ini. Manusia akan tetap hidup di Taman Eden. Taman yang penuh kesukaan. Adam tidak usah cari cangkul, tanam buah-buahan, tidak. Dia hidup dipelihara Tuhan. Dia tinggal ambil mau makan buah apa, dia tinggal petik buah. Tapi Tuhan berjanji kepada Abraham dan Hawa. Aku berjanji Adam dan Hawa, kau akan hidup kekal. Kau tidak akan mati secara fisik, tidak mengalami kematian. Tuhan ciptakan manusia bukan untuk mati. Tapi saya, Adam dan Hawa, tidak berpegang kepada janji firman Tuhan. Tuhan sudah berjanji kepada Adam dan Hawa, kau jangan makan buah ini. Kalau kau dengar baik-baik, kau jangan makan buah ini, maka kau tidak akan mati. Kau akan hidup kekal dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kau tidak akan mati dan kau tidak akan keluar dari Taman Eden. Bagaimana permainan Tuhan yang luar biasa Taman Eden. Setiap hari dia bisa berbicara kepada Tuhan, wajah dengan wajah. Dia bisa melihat Tuhan. Kalau manusia diciptakan serupa dengan gambarnya Allah, begitu sempurna sekali. Tapi dia tidak berpegang kepada janji firman Tuhan. Dia kena goda. Diawali dengan Hawa, istri yang pertama tergoda. Tuhan sudah berjanji, kau akan hidup kekal, kau tidak akan mati kalau kau tidak makan buah itu. Tapi sayang, imannya tidak tahan uji. Kalau saya baca di dalam kitab 1 Timotius, seperti nubuatan yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius, anak rohani. Dan pada hari-hari terakhir ini, pada masa-masa yang sukar ini, banyak orang akan gugur imannya, murtad. Mereka mencari jalan sendiri, pakai cara sendiri untuk bisa keluar dari masa-masa yang sulit ini. Banyak orang imannya tidak tahan uji, saudara. Tapi kita lihat di sini Abraham, imannya tidak menjadi lemah. Ini akan terjadi sampai Tuhan Yesus katakan, kalau anak manusia itu, kalau aku datang kembali ke dunia yang fana, dan dia pasti kembali. Dia tidak beritahu tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa. Seperti yang Insinyur Niko katakan, itu ngawur saya. Jadi polemik. Tahun 2033 semua selesai. Ngawur saja. Tidak ada ayat yang berkata tahunnya berapa. Tapi Tuhan Yesus berkhotbah tentang air sama dan tanda kali yang kedua di Matius pasal 24. Itu ada tanda-tanda. Jadi tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Akan terjadi peperangan, akan terjadi penyakit bela sampah, bangsa bangkit melawan bangsa, tidak ada damai di bumi ini. Dan itu sudah digenapi semua. Jadi itu tanda-tanda itu sudah digenapi semua. Dan Matius mencatat, Tuhan Yesus akan mempercepat, mempersingkat kedatangannya kali yang kedua ini sudah. Makanya kenapa saya mengajak saudara untuk lebih setia kepada Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan datang tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, hari apa. Tapi kita tahu dia pasti akan datang. Dan tanda-tanda zaman itu sudah digenapi. Jadi kalau kita ingin berpergian ke luar kota, kita sudah ada di stasiun kalau kita mau naik kereta, sedang menunggu kereta itu datang. Jadi waktunya sudah sangat singkat seperti begini. Apabila kita semakin hari mulai semakin dekat sama Tuhan, semua kita akan tinggalkan.
Nggak ada yang kita bisa bawa, satupun apa yang kita bisa bawa tidak ada. Kalau semua yang kita dapatkan dari Allah, semua sifatnya fana, sementara sebab Tuhan sudah sediakan sesuatu yang lebih sempurna, rumah Bapa di surga. Itu lantainya saya dari Mazmur nih. Yohanes kata, sekaya-kayanya manusia di muka bumi ini tidak ada yang rumahnya lantainya dari Mazmur, kecuali rumah Bapa di surga. Dan kita lihat di sini bagaimana kita bisa tetap hidup di masa-masa yang sukar ini. Usaha kita tetap berjalan, kebutuhan kita tetap Tuhan penuhi, Tuhan pelihara. Tapi ingat baik-baik, kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Yang Tuhan selalu cukupkan buat saudara bukan keinginan, tapi kebutuhan saudara. Itu Tuhan pasti cukupkan, itu firman Tuhan kata. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan. Itu firman Allah. Itu janji Tuhan. Mari kita berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Kita lihat maju lebih jauh, 3 langkah untuk bisa menikmati janji firman Tuhan. Bagaimana Abraham bisa menikmati janji firman Tuhan? Yang keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir tepi laut, dan diberkati sampai anak cucu. Kalau di muka bumi yang namanya keturunan Abraham, maka dia diberkati Tuhan. Tidak dasar. Saya sering kali katakan kepada saudara, ketaatan tidak membutuhkan logika saudara. Kalau firman Tuhan datang kepada saudara lewat yang sudah dengar, lewat rema, yang setiap saat dia bisa berfirman, mengingatkan saudara akan firman Tuhan. Lewat apa yang Anda baca, kau kerjakan itu semua. Kalau Roh Kudus kerjakan sesuatu dalam hidup saudara, menggerakkan saudara untuk berbuat sesuatu, kau jangan keraskan hati. Kerjakan itu semua. Supaya kita bisa menikmati semua janji-janji. Jangan keraskan hati. Orang yang mengeraskan hati, dia akan jatuh ke dalam berbagai-bagai malapetaka. Lebih baik kita diingatkan oleh firman Tuhan, supaya kita diingatkan dengan bencana, supaya kita diingatkan dengan penyakit, supaya kita diingatkan dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Kita diingatkan oleh firman Allah. Mari kita lakukan sesuai dengan firman. 3 langkah. Yang pertama kita lihat langkah pertama, Abraham ayat ke-7 dan 8. Tetap berharap dan percaya. Ketaatan tidak butuh logika. Kalau Tuhan gerakan saudara melakukan sesuatu, bergerak. Jangan kau pakai lagi otak saudara. Abraham bisa pakai logikanya. Mana Tuhan? Itu janji apa? Aku punya keturunan seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di laut banyaknya. Abraham tidak argumen sama Tuhan. Dia berpegang kepada janji firman Tuhan. Dia percaya itu firman Tuhan. Dan Tuhan yang berjanji itu akan mengenapi setiap kebenaran janji. Lain dengan manusia, walaupun dia hamba Tuhan, tidak bisa dipegang janji. Janji Tuhan dia berpegang. Baik Tuhan, tidak ada dasar untuk berharap. Secara logika, di sinilah kita bermain. Kita bergerak yang merasakan hati. Itu pesan. Tetap percaya, ya, dan berharap. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang. Yeremia pasal 17. Nanti Anda baca di rumah ayat ini. Kalau kita baca itu semua nggak ada waktu.
Yeremia pasal 17 ayat ke-7 dan 8. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kau mengandalkan apa sekarang? Mengelola bisnismu, kau mengandalkan kekuatanmu, pengalamanmu, tidak akan bisa. Kecuali kau andalkan Tuhan. Coba Mazmur berkata, jika bukan Tuhan, sia-sia aku bekerja. Dan Raja Salomo katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan orang itu kaya, susah payah tidak menambah. Kau harus tetap percaya, bersandar kepada Tuhan. Sebab itu setiap pagi kau bangun, kau berdoa. Andalkan Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Apa yang kau mau kerjakan, apa yang kau mau jalani, serahkan kepada Tuhan. Dia menentukan hidup kita. Dia menentukan mati hidup kita. Serahkan sama Tuhan. Dan Ayub katakan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dia bukan Tuhan yang gagal. Kalau rencana Tuhan tidak pernah gagal, tidak akan gagal. Kenapa kita nggak hidup di dalam rencana dan hidup sesuai dengan kebenaran firman? Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang seperti begini firman Tuhan katakan, walaupun hidup di masa-masa yang susah, masa yang sulit, di tengah pencobaan, tengah ujian, maka dia akan seperti pohon yang ditanam dekat tepi air, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu orang yang mengandalkan dan selalu percaya menaruh harap kepada Tuhan. Seringkali tanpa kita sadar, kalau kita sedang satu kesulitan, apa yang ada di pikiran kita? Di dalam satu penyakit, apa yang ada di pikiran kita? Yang pertama, seringkali yang ada di pikiran kita itu manusia, bukan Tuhan. Itu seringkali begitu terjadi. Orang suka mengandalkan harap kepada Tuhan. Begitu dalam satu kesulitan, pakai ada di pikirannya, dia datang mencari Tuhan. Dia masuk ke kamarnya, dia berdoa kepada Tuhan. Lebih saya sampaikan kepada Raja Hizkia, penyakitmu tidak akan sembuh, kau akan mati. Cepat kasih pesan terakhir kepada keluarga, kau akan mati tidak sembuh. Begitu Raja Hizkia dengar ponis, yang ada di pikirannya itu Tuhan, maka dia masuk ke kamar, dia cari Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku sudah hidup dengan setia mengiring Tuhan, dan dia ingin masih hidup. Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya, cepat kau pergi kepada Raja Hizkia, katakan kepada Raja Hizkia, aku dengar doa dan kulihat air mata. Menangis dia di kaki Tuhan. Sampaikan Yesaya kepada Raja Hizkia, aku dengar doa menimpa air mata. Penyakitmu akan sembuh, kau tidak akan mati. Kuperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Mujizat itu terjadi. Tetap percaya dan berharap. Harapkan Tuhan saja. Jangan berhenti dengan baik-baik. Situasi seperti apapun sulit, penyakit seperti apapun berat, jangan berhenti berharap dan percaya kepada Tuhan dan firman. Sebab mujizat terjadi setiap hari, bukan sewaktu-waktu. Dia Allah pembuat mujizat. Di mana saja Yesus ada, yang mati saja bisa bangun, apalagi yang sakit. Maka saya berkata kepada Ibu Gembala, tetap pegang janji firman Tuhan.
Yang buta bisa melihat. Yang timpang bisa berjalan. Yang tuli bisa mendengar. Yang mati saja bisa bangkit. Sudah 4 hari 4 malam. Itulah saat. Kau berpegang janji firman Tuhan. Kau banyak dulu di kaki Tuhan menangis. Kita percayakan janji firman Tuhan. Tetap berharap. Seperti yang bisa diharapkan lagi. Seperti ada manusia yang tidak bisa menolong. Yang kedua kita lihat imannya tidak menjadi lemah. Ini perlu dijaga iman kita. Siapa yang lemah imannya? Siapa yang down? Kalau sudah diponis, sudah tidak bisa, sudah diumpat, tidak bisa, sudah gagal ginjal. Siapa yang buat ginjal? Tuhan yang membuat ginjal. Kalau dia mau, ginjal yang sudah rusak, dia harus cuci darah, dia bisa ganti dengan ginjal yang baru. Kuasanya tidak terbatas. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebab itu kita jaga. Kadang-kadang ada dokter juga kadang-kadang sembrono dan ponis. Tapi itu kita jangan hidup apa katanya orang, katanya manusia. Hiduplah apa katanya Tuhan dan firman-Nya. Sebab Dia yang berkuasa, yang menentukan mati hidupnya seseorang. Jangan kita lemah iman kita. Walaupun sudah ada ponis, tetap kita percaya, berpegang teguh kepada janji firman-Nya. 3 hal kita perlu lakukan supaya kita iman kita tidak menjadi lemah. Kita dalam situasi yang sulit dan sukar ini. Yang pertama, saya tulis di situ di Keluaran pasal 14 ayat 15. Kita harus berjalan dengan iman. Satu saat Musa dan bangsa Israel keluar dari Mesir, jalan buntu di depan mereka itu laut Tuberau yang tidak bisa diseberangi sama manusia. Dia lihat tentara Firaun di belakang bawa pedang, mau habisi semua itu umat Tuhan 600.000 orang. Kita Firaun kosong. Mereka berteriak-teriak, Musa, kamu pemimpin apa ini? Kamu bawa kami keluar dari Mesir untuk mati di tepi laut kosong. Mereka salahkan Musa. Mereka berteriak-teriak. Lalu Tuhan katakan, Musa, kasih tahu kepada mereka. Jalan, Musa. Jangan berdiam diri, jalan. Kalau Musa pakai logika, waktu dia dengar firman Tuhan suruh jalan, dia bisa berkata, Tuhan, apa mata Tuhan buta? Mau jalan kemana? Mau jalan kemana? Seluruh itu laut gak bisa diseberangi. Mau bikin jembatan, mana bisa? Tentara Firaun di belakang, jarak berapa ratus meter, pedang tidak terhunus. Tuhan katakan, jalan Musa. Begitu dia dengar firman Tuhan, jalan Musa. Dia katakan, baik kita berangkat, kita jalan. Saya tidak bisa bayang, dia jalan. Jalan 600.000 orang jalan. Tiba di tepi laut. Lalu ada firman Tuhan lagi. Musa, angkat tongkatmu. Itu firman. Musa nggak argumentasi sama Tuhan. Tuhan, jangan main-main, ini antara hidup dan mati. Ini jalan buntu.
Apa artinya tongkat sebuah kayu kecil panjang? Apa artinya? Tapi itu firman Tuhan katakan, angkat tongkat, belah laut. Di mana tongkat bisa belah laut? Tapi itu firman Tuhan. Musa percaya dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan kepada. Laut terbelah jadi dua. Mereka menyeberang semua. Jadi kita harus berjalan dengan iman. Kita butuh berjalan dengan iman. Yang kedua, di tengah masa yang sulit, dan pakai iman ini kita berjalan dengan iman. Bukan berjalan dengan logika. Ada banyak kita harus mengerti saat kapan kita pakai logika kita, kapan kita pakai iman kita. Jadi kita harus mengerti seperti begitu. Oh, ini nggak bisa saya harus pakai logika. Yang beriman iman. Sampai ada banyak pendeta bikin malu. Iman, jalan dengan iman. Kredit mobil baru 2-3 bulan sudah dirampas sama dealer. Firman Tuhan katakan kau bangun rumah juga, hitung dulu, pakai logika itu akal. Apakah cukup uangmu? Kalau tidak bisa pakai iman, di sini kita akan mengerti kapan kita bisa gunakan iman, kapan kita harus pakai akal budi kita. Yang kedua kita lihat di sini, berkata-kata dengan iman. Kalau kita ingin melihat bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan, dari masalah, dari kesukaran yang tidak bisa kita atasi dengan kekuatan manusia, kita perkatakan firman, berkata-kata dengan iman. Sehingga kita mengeluh, Tuhan kenapa begini Tuhan? Saya sudah begini, saya sudah begitu. Itu bukan orang beriman. Orang beriman dia pakai kata-kata iman. Tiap pagi saya bangun, saya bilang terima kasih Tuhan. Saya masih duduk di tempat tidur, di pinggir ranjang saya. Saya berterima kasih pada Tuhan. Saya percaya sesulit apapun hidup yang kami hadapi hari ini, kami terima kasih bisa melihat matahari terbit. Kalau kau beserta dengan kami, siapakah lawan kami? Kami butuh penyertaan. Baru saya masuk ke ruang doa, saya berdoa. Jam 3 pagi berdoa, jam 6 baru selesai. Berkata-kata dengan iman. Ada seorang wanita 12 tahun. Kalau ilmu kedokteran sudah maju waktu itu, sudah jelas wanita ini kena kanker serviks stadium 4. Setiap hari pendarahan tiap hari 12 tahun. Itu kanker serviks, tapi ilmu kedokteran waktu itu belum maju. Masih saya pakai tabik-tabik. 12 tahun. Semua dijual, apa yang bisa dijual, beli obat. Habis sudah nggak ada yang dijual lagi. Habis sudah apa dijual lagi sudah. Penyakit tidak sembuh. Sebab itu kanker stadium 4. Berdarah terus sampai nggak bisa jalan. Jalan saja merangkak. Satu saat dia dengar Yesus mau lewat depan rumah dia. Waktu dia dengar tentang Yesus, maka imannya tumbuh. Di tengah keputusasaan, di tengah ketidakberdayaan, dia berkata dengan iman, asal aku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Pendeta-pendeta yang bergelar doktor teologi, pendeta besar, dia cari kamus Alkitab. Ada apa di jubah Yesus?
Sehingga waktu wanita dijamah juga Yesus ini sembuh. Bagi saya, walaupun saya belum bergelar doktor teologi, saya cuma lulusan Alkitab Batu Mara. Nggak usah cari yang macam-macam, lihat kata-kata wanita ini. Itu yang menolong dia, itu yang menyembuhkan dia. Asal aku sama juga. Ini perkataan iman. Di tengah masa-masa yang sulit, jangan berkata-kata yang negatif, tidak berkata positif. Saya tahu Tuhan, kalau Tuhan izinkan penyakit ini, kalau Tuhan izinkan masalah ini, kalau Tuhan izinkan ujian ini, kami percaya kami tidak seorang diri. Kami percayakan firman-Mu yang mati bangkit, yang tuli mendengar, yang buta melihat. Aku tidak akan bergumul sendiri Tuhan, Engkau beserta dengan aku. Dan aku akan melihat bagaimana matahari bisa terbit esok hari. Berkata-kata dengan iman, berkata dengan positif. Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti buka jalan. Dan cara Tuhan menjawab doa kita tidak sama seperti yang kita pikirkan, saudara. Saya adalah seorang direktur. Dia mengeluh, ya, suka marah-marah terus, hilang kesabarannya. Kalau menghadapi masalah dia marah-marah, dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, beri saya kesabaran, beri saya kesabaran Tuhan. Tuhan dengar apa yang dia katakan. Beri saya kesabaran Tuhan. Marah-marah seperti begini tidak baik buat kesehatan. Tiba-tiba dia harus ganti sekretaris, maka dia harus cari seorang sekretaris untuk menggantikan sekretaris yang lama. Masuklah sekretaris yang baru. Waktu sekretaris yang baru bekerja hari demi hari, bulan demi bulan, berbuat kesalahan terus. Dia marah-marah lagi, yang merusak kesehatan. Lalu Tuhan katakan, katanya kamu minta sabar, aku beri kamu kesabaran dengan mengirim seorang sekretaris yang terus berbuat kesalahan. Supaya kamu belajar sabar, jangan marah-marah terus. Mengerti saudara? Cara Tuhan menjawab doa tidak sama seperti apa yang kita pikir. Dia punya cara tersendiri. Tapi yang pasti dia dengar setiap seruan doa kita. Dia lihat setiap air mata kita. Dia Bapa yang baik. Yang terakhir kita lihat di sini, Abraham tidak bimbang. Jadi jangan bimbang, jangan ragu. Orang yang bimbang, firman Tuhan katakan, seperti ombak laut yang bergelombang, yang tidak pernah ada ketenangan lagi. Orang yang bimbang jangan harap pertolongan Tuhan. Orang yang bimbang jangan harap mujizat. Orang yang bimbang jangan mengharap keluar dari kesulitan hidup. Abraham tidak bimbang, imannya tidak menjadi lemah. Dia tetap berpegang pada janji firman Tuhan. Dan dia melihat bagaimana keturunan yang sedang seperti bintang di langit dan pasir di laut seperti firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari pemain musik, sampai di sini firman Tuhan. Waktunya sudah lewat 5 menit. Kita menyanyi satu pujian. Anak Allah, Yesus Nabi. Dia telah mati, dia telah bangkit bagi kita. Mari kita bangkit berdua. Harapan percaya kepada kita punya Allah yang hidup, yang sudah mati dari kebangkitan. Kita percaya dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak membiarkan kita bergumul sendiri. Dia Allah hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Ayo angkat kami.
buat hari esok lebih baik dari hari ini. Dia buat tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Seperti yang hidup, bergantunglah kau kepada, berpeganglah kau kepada janji firman. Kau akan melihat bagaimana mujizat lepas mujizat Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Kau akan keluar dari kesulitan hidup ini. Dia Allah yang hidup, bersuara-suara berdoa, berfirman Tuhan. Ucapan syukur Bapa, kami datang kepada Engkau. Kami naikkan pujian kami, syukur kami, hormat kami, terima kasih kami ya Bapa, karena kami memiliki Engkau, karena Engkau memiliki kami Bapa. Kami mengucap syukur menjadi anak-anak-Mu, menjadi milik-Mu Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami berterima kasih Engkau sudah melawat kami dengan firman-Mu yang luar biasa Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Biar firman-Mu terus menyucikan kami dari segala ketimbangan kami, dari lelah letih lesu kami. Ya firman-Mu melepaskan kami dari segala sakit penyakit rohani, sakit penyakit jasmani ya Bapa. Oleh kuasa pinur-pinur-Mu kami percaya kami sudah dijamah oleh firman Tuhan. Kami dipulihkan rohani kami dipulihkan jasmani kami, dan kami akan dipulihkan sosial ekonomi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu dengan sukacita Bapa. Oh haleluya, biar firman-Mu menjadi kekuatan kami Bapa. Biar firman-Mu akan terus memenangkan kami ya Bapa. Biar firman-Mu akan kami simpan dalam hati kami, dalam akal budi kami ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus Bapa penolong akan terus haleluya menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk kami tetap tinggal dalam kasih-Mu, dalam perjanjian-Mu, dan dengan kasih Kristus. Haleluya, bersama malaikat-malaikat Tuhan yang selalu memberi kekuatan dan menopang kami. Kami akan menikmati haleluya pemulihan, kami akan menikmati lawatan Tuhan, kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Oh haleluya, kami akan melewati kemuliaan Tuhan. Haleluya, dan kami percaya Tuhan, kami semua malam hari ini sudah dilawat oleh Tuhan. Yang susah boleh dihiburkan, yang susah lemah lelah letih bukan berat, dalam nama Yesus kami tanggalkan semuanya, dan kami akan terima kekuatan baru, kami akan terima berkat-berkat baru Bapa. Oh haleluya, kami oh haleluya dengan iman Bapak Abraham kami juga akan dikuatkan Tuhan untuk mengalahkan segala pengaruh-pengaruh dunia, kuasa
puasa-puasa gelap, puasa-puasa pencobaan. Oh haleluya, boleh kami ditanggalkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami Bapa, tutup kudus kami dengan kuasa darah. Berkati beliau Bapak Gembala yang sudah memakai untuk memberkati kami, biar berkat kami sukacita, hikmat rahmat Tuhan, kesehatan, kekuatan dan perawatan Tuhan. Terus memberkati hamba-Mu bersama keluarga, bersama pelayan-pelayan-Mu yang setia melawat kami Tuhan, memberkati semuanya. Bahkan saudara-saudara kami yang tidak datang pada malam hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan menjamah, menginsafkan, melepaskan mereka dari belenggu-belenggu yang mengikatnya ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami rindu semua dimenangkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah hari-hari ke depan kami semua benar-benar haleluya mendapatkan kekuatan dan kemenangan, dan kami oleh setia dan taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan bersyukur memberikan bagian berkat kami buat pekerjaan Tuhan, kiranya berkenan untuk menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi haleluya berkat bagi pekerjaan Tuhan ke depan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Allah pada kita, diberkatilah
kita angkat tangan kanan kita. Kita taruh tangan kiri di dada kita. Hamba mau berhenti berfirman. Roh Kudus tetap berfirman kepada kami setiap saat, setiap waktu. Sebab firman memberitahu di kakiku, menerangi setiap jalanku. Terima kasih Tuhan. Dan kembalikan kami minggu depan. Layakkan kami untuk makan minum tubuh dan darah-Mu, sehingga kuasa tubuh dan darah-Mu yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat diberi kelegaan. Terima kasih Tuhan. Berkati tokoh-tokoh perdagangan pekerjaan, sawah ladang pertanian, masa sekolah lapangan pekerjaan, kesehatan rumah tangga, masa depan hidup kami. Tuhan berkati. Roh jahat setan, penyakit, bencana alam, singkirkan, jauhkan semua malaikat-malaikat surgawi, malaikat-malaikat penjaga. Jaga kami, lindungi kami sepanjang malam yang gelap ini, sehingga kami dapat istirahat dengan tenang, tidur dengan nyenyak, bangun pagi-pagi dengan tubuh yang sehat. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, pulanglah engkau dengan berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa, dalam kasih sayang Putra yang kudus, dalam persekutuan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima berkat Tuhan. Orang percaya katakan amin. Tuhan